sudah tahu apa itu serangga minimal, atau mungkin tahu tapi nggak paham itu yang dimaksud dengan serangga. Tapi insya Allah semua tahu yang namanya semut, karena itu juga salah satu yang ada di dalam Quran, di mana serangga ini sebenarnya termasuk makhluk Allah yang sudah bertahan hidup lama karena ditemukan 350 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia itu baru ditemukan sekitar 2 juta tahun yang lalu dalam catatan secara evolusinya. Serangga ini dipelajari khusus ya, ada nanti bidang namanya entomologi, bahkan di dalam perkembangannya walaupun tadi sudah lama ditemukan, tetapi entomologi ini sendiri baru berkembang pada abad ke-16 dan di Indonesia itu baru masuk ketika zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1880-an ya, di perkebunan tebu ketika itu. Nah, yang menarik ya, ternyata di Quran itu membahas juga tentang serangga ini, di mana Quran itu sudah ada pada abad ke-7 ya, Masehi. Salah satunya ada sekian banyak ya, hanya ini saya ambil yang beberapa saja. Dari kelompok serangga ini ada yang menarik karena dijadikan nama surat ya, yaitu Anahe untuk lebah dan Aname kelompoknya semut. Nah, di dalam entomologi itu ada pengelompokan. Ternyata ketika nanti kita buka ya, kita sandingkan dengan entomologi, ternyata kedua serangga ini mempunyai kesamaan. Ya, sama-sama satu kelompok yang mana mereka sama-sama mempunyai sayap yang transparan ya, istilahnya seperti selaput gitu. Namanya Lepidoptera, sayapnya Hymenoptera, bukan Lepidoptera, maaf. Hymenoptera itu berselaput. Nah, kemudian selain itu juga keduanya sama-sama kelompok serangga sosial, artinya satu dengan yang lainnya itu untuk berhubungan perlu komunikasi, sehingga nanti di kelompoknya Anahe itu untuk komunikasi kita kenal ada namanya tarian lebah, di mana mereka bisa keluar nyari pakan gitu ya. Dan di Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 di sana dijelaskan, jelas rinci sekali ya, bagaimana lebah itu mencari makan, kemudian produknya bisa bermanfaat bagi manusia. Termasuk juga yang Aname ini juga semut ada komunikasi ya, di mana di ayat ke-18 itu di sana ada komunikasi antara semut satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ini bahkan nanti kalau kita bahas ternyata di sana semut yang komunikasi itu betina. Kenapa betina itu? Dan karena memang secara reproduksi ternyata yang pekerja itu kelompok sosial ini pada umumnya serangga-serangga yang betina, itu sampai jelas sekali seperti itu. Artinya bahwa di dalam kitab suci kita juga sudah membahas itu, dan itu lebih jelas lagi ketika kita belajar entomologi. Kemudian di Quran juga di sana ada kelompok serangga juga ada, saya ambil yang dua, yaitu yang kita kenal namanya baudah ya, atau nyamuk di surat Al-Baqarah ayat 26, dan yang satunya lagi adalah lalat atau dubab ya, ini di surat Al-Hajj ayat 73. Ini keduanya juga sama, hanya bedanya begini, untuk lalat dan nyamuk ini juga sering kita temukan di sekitar kita, beda dengan lebah ataupun semut. Serangga pada umumnya itu mempunyai 2 pasang sayap atau 4 ya, sayapnya 4. Jadi kalau misalnya nanti ada penjelasan Al-Ankabut masuk serangga, mohon maaf itu sebenarnya salah ya, karena laba-laba itu tidak bersayap dan kakinya 4 pasang atau 8 ya. Ciri khas serangga itu kakinya hanya 6 ya, hexapoda, kakinya hanya 6. Tetapi yang menarik di kelompoknya nyamuk dan lalat itu keduanya ada di Quran, dan keduanya sama-sama digunakan untuk perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan orang yang imannya tidak sempurna. Jadi diibaratkan bahwa serangga punya 6 kaki dan
sayap 4, tetapi untuk nyamuk dan lalat ini sayapnya hanya sepasang atau sayapnya hanya 2. Jadi ada ketidaksempurnaan situ, sehingga di Quran tersebut nyamuk atau lalat digunakan untuk perumpamaan terkait dengan keimanan seseorang. Kalau masuk keimanan, maka kita akan menemukan suatu surat dalam Quran, surat Al-Ikhlas, terdiri atas 4 ayat. Artinya di surat tersebut terkait dengan bagaimana kita mengesahkan Allah, tauhid murni. Jadi bayangannya begitu, sehingga kalau tadi ada lebah, nyamuk yang sempurna, sedangkan lebah dan semut ya itu yang sempurna karena punya 4 sayap, sedangkan yang lalat dan nyamuk itu hanya punya 2 sayap. Dan salah satunya situ bahwa menyatakan misalnya Allah memberikan perumpamaan terkait dengan ini ya, lalat ini, sungguh yang kamu seru selain Allah sekali lagi tidak dapat menciptakan seekor lalat pun ya. Artinya bahwa di situ ada peran Allah, dan ketawitan kita itu yang utama lillahi ta'ala. Semoga bisa mewarnai setiap gerak langkah kita. Selain salah satu kita nanti juga dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kultum pada siang hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.